Racikan Berita. Kita ke holding dulu atau langsung aja ya? Oh, kasih jalan dulu. Ya, buka jalan, kasih jalan dulu ya. Buka jalan. Baik, yang lain masuk. Hafiz. Ya, buat anak saya Hafiz. Gini ya. Pakai hal lagi. Pakai hal lagi. Soal hilirisasi yang dinilai menguntungkan perusahaan dan tidak menguntungkan petani kecil itu seperti apa Pak? Dari konsorsium perubahan agraria mengatakan seperti itu gitu Pak. Dan kebijakan Pak Jokowi kan soal hilirisasi ini banyak diuntungkan. Tadi ada salah satu sawit. Nan, rencananya acara Aman Bos ini akan diselenggarakan di mana lagi? Kita rencananya mau menyelenggarakan di seluruh daerah di Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kita mau menggerakkan seluruh milenial yang ada di seluruh Indonesia, seluruh kabupaten, supaya kita bisa menggerakkan lebih banyak lagi animo Gen Z dan milenial untuk mendukung Pak Anies. Tanggapan kegiatan hari ini dari peserta dan dari Pak Anies gimana? Ya, hari ini peserta walaupun tidak sesuai jumlah yang hadir, tapi puji Tuhan juga masih mencapai target ya, sesuai target yang kita tentuin dari panitia. Terus Pak Anies juga datang, itu sebuah keberkahan juga buat kita semua panitia. Gitu. Semarak panitia, semarak pengunjung telah datang semua di luar dugaan ya. Memang kita targetnya sekitar 700, tapi yang hadir mungkin lebih dari itu. Jadi memang kita memastikan bahwa identitas Pak Anies ini sudah melekat kepada masyarakat, sehingga itu adalah magnet bagi masyarakat sehingga datang kemari. Rencananya bagaimana mensosialisasikan ini biar semua pada tahu, Nan? Ya tentunya karena tadi sudah terjaring oleh semua komunitas-komunitas dan simpul-simpul relawan milenial tentunya, jadi kita akan lebih gampang untuk sosialisasi dan komunikasi milenial-milenial ke depannya. Kedepannya apa yang mau diagendakan? Agendakan mungkin untuk silaturahminya lebih kita sebarkan untuk di beberapa titik, khususnya buat milenial yang lebih kita akan menganiskan milenial yang belum menganiskan. Berapa jumlah yang sudah terbentuk Aman Bos? Ya, sejauh ini sudah 500 peserta yang sudah 500 milenial. itu pun itu masih satu simpul dari Aman Bos tersendiri milenial, yang belum yang lainnya. Target yang mau dicapai itu milenial usia berapa sih, Nan? Milenial itu 17 sampai 35 ya sebenarnya, cuman kami masih menerima banyak sampai berumur di bawah 40 tahun. Kendala yang dihadapi sekarang apa, Nan? Kendala Dalam penyebaran ini? Alhamdulillah belum ada kendala. Belum? Ada kendala sama sekali. Semua masih bisa kita handle. Mantap. Nan sukses. Belanya siapa? Mbak Mentari. Mentari sukses semua. Iya. Ide siapa yang membuat Aman Bos ini? Bagus banget. Tentunya ini ide para milenial semuanya Bang, relawan milenial Pak Anies Baswedan bersatu padu untuk mengadakan Aman ini Bang, gitu kan. Jadi ini adalah ide kita semua untuk Pak Anies Baswedan, dan kita ingin Pak Anies Baswedan hadir bersama kita, mendengar aspirasi kita semua, dan nantinya ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan apa yang kami sampaikan Bang, tentunya. Cara menyampaikan kepada milenial di seluruh Indonesia bagaimana? Tentunya kita di zaman teknologi seperti ini tentunya bisa dengan sosial media, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Dan kita juga akan terus melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kita rangkul, kita edukasi bahwa politik ini sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Tentunya milenial harus sangat berperan di sini untuk 5 tahun ke depan bangsa Indonesia. Kendala yang dihadapi? Tentunya banyak kendala yang dihadapi Pak, karena milenial ini kadang memang tidak mau terlalu ikut politik, tidak mau
banyak tahu tentang politik, padahal politik ini sangat penting bagi kehidupan bangsa negara ini, bagi masa depan mereka juga gitu kan. Bagaimana nanti 5 tahun ke depan pekerjaan itu akan mudah atau tidaknya mereka dapatkan, disinilah kuncinya. Di tanggal 14 Februari 2024 mereka harus menentukan pilihan mereka untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. Dan tentunya Pak Anies Baswedan adalah pilihan terbaik saat ini untuk Indonesia ke depan. Bagaimana cara mempengaruhi nilai-nilai tersebut akibatnya mereka memilih Pak Anies? Ya, tentunya kita tunjukkan Pak. Kita tunjukkan bahwa Anies Baswedan memiliki rekam jejak, memiliki prestasi yang sudah sangat nyata di Jakarta ini Bang. Kita bisa Jakarta sangat maju, menjadi kota yang sangat maju, terintegrasi transportasinya, toleransi agama sangat tinggi, adanya bantuan operasional ibadah dengan bersama dengan Pemprov DKI dan seluruh agama, seluruh rumah ibadah diberikan bantuan operasional tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Oke, Eka. Tadi Eka sudah jelas masalah betul bahwa Pak Anies ini sangat baik. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat yang tingkat pendidikannya, milenial yang tingkat pendidikan di daerah masih kurang? Iya Bang, tentunya kita akan sampaikan bagaimana Pak Anies Baswedan ini akan meningkatkan pendidikan mereka, akan meningkatkan kualitas hidup mereka, akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Karena ekonomi adalah yang terpenting di sini. Jadi kita akan gaungkan bahwa Pak Anies Baswedan akan membawa kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat di seluruh Indonesia, baik Sabang sampai Merauke, baik di pelosok-pelosok, baik di desa-desa. Insya Allah akan terjangkau seluruhnya oleh Pak Anies Baswedan. Sudah berapa provinsi? Kita dari Smile ABW Suara Milenial Anies Baswedan ini sudah terbentuk di beberapa kota besar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan kita akan segera tentunya menyasar daerah yang sangat vital yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita akan segera melakukan kunjungan ke sana untuk merangkul para milenial untuk bersama-sama memajukan bangsa Indonesia dengan Pak Anies Baswedan. Bagaimana menjaga simpul yang sudah terbentuk? Ya, tentunya memang dalam menjaga simpul ini Pak, kita perlu melakukan yang namanya bonding, yang namanya pembangunan chemistry, pembangunan kekeluargaan, sehingga semua milenial di seluruh Indonesia ini yang tentunya pasti banyak kepala, banyak pemikiran. Kita selalu menampung segala aspirasi mereka semua, kita cari solusinya, kita cari jalan tengah yang memang akan disukai oleh semua pihak. Jadi kita selalu menjaga aspirasi, kita selalu menjaga keharmonisan dalam simpul Smile ABW kita Pak. Jadi selalu kita jaga, selalu kita adakan rapat rutin melalui Zoom bagi seluruh Indonesia, sehingga kita selalu menjaga keharmonisan dan mereka merasa adalah keluarga dari kita juga. Harapan Eka kepada kawan-kawan milenial? Tentunya harapan saya kepada seluruh milenial di seluruh Indonesia, mulailah tentukan pilihan kalian dan laksanakan semua apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita berikan, langkah-langkahnya. Jangan lupa untuk memilih di tanggal 14 Februari 2024. Pilihlah presiden yang sangat tepat untuk masa depan Indonesia yang tepat juga. Tentunya Anies Baswedan yang paling tepat. Terima kasih. Safira, ini kan smile-nya Pak Anies ya. Enak bener, mau dibikin film tuh kalau nggak salah namanya Smile Anies kalau nggak salah. Kenapa mencari nama yang bagus gitu? Smile ABW ini adalah suara milenial Anies Baswedan, ini mewakili suara-suara milenial yang akan memilih Pak Anies Baswedan untuk perubahan ke depan, perubahan visi misi yang Pak Anies Baswedan yang sudah menampung suara milenial untuk visi misi perubahan Indonesia yang tepat. Relawan ABW gimana? Kalau kami dari relawan milenial ABW, kita mendukung Pak Anies untuk perubahan. Kita berharap banyak sama Pak Anies karena kita tahu Pak Anies dari basicnya dari akademisi. Kemudian beliau juga orang yang cerdas dan kita percaya dia akan bisa membawa perubahan untuk Indonesia. Program apa akan yang dilakukan oleh simpul relawan Anies, ABW dan Smile? Smile dulu deh. Kalau Smile itu pastinya merambah ke anak-anak muda yang sekiranya masih ragu dalam memilih pemimpin mana yang pas untuk Indonesia 5 tahun ke depan gitu. Kita di sini berkolaborasi di dalam milenial seluruh Indonesia untuk kita mengasih kisi-kisi nih bahwa Pak Anies ini emang hebat menjadi pemimpin ke depan. Secara analisis, visi misi dan semuanya itu pas menampung suara anak muda.
Kami sih berharap bisa menjadi perpanjangan tangan dari Pak Anies untuk menyampaikan visi misi beliau, apa agenda-agenda yang akan disampaikan selama 5 tahun ke depan. Kita juga akan mengajak perempuan-perempuan milenial untuk bergabung bersama, menyatukan suara untuk mendukung Bapak Anies Baswedan. Relawan ABW, program apa yang akan ditawarkan kepada milenial relawan ABW? Kalau program kita sebenarnya banyak sih Pak. Kita mengumpulkan milenial di seluruh Indonesia untuk bergabung. Ya, selain itu juga kita bisa mengkampanyekan, mengkomunikasikan bagaimana sih kita sebagai milenial untuk bisa berkontribusi di perjuangan milenial ini, dan juga mendukung program-programnya dari Pak Anies sendiri. Dan banyak yang bertanya, anak muda perlu ngasih background politik? Nggak perlu, kita dari background mana aja pasti kita akan bersama-sama untuk melancarkan visi misi yang Pak Anies yang sudah buat itu aja buat generasi milenial. Dan pastinya seperti yang tadi disebutkan, kita tidak perlu ada background politik, yang penting kita ada kepedulian ya, untuk melakukan perubahan itu sendiri. Apa harapan bertiga untuk Anies? Untuk Pak Anies, kita ada persoalan di generasi muda itu. Pertama adalah pendidikan, kedua adalah pendidikan sama lapangan kerja pastinya. Mudah-mudahan dengan Pak Anies menjadi presiden ke depannya, presiden 2024 ke depannya, anak muda bisa memiliki pendidikan yang merata, juga lapangan kerja yang memadai. Pak Anies, untuk saya, untuk kami berharap Pak Anies yang bisa membawa anak-anak muda, anak muda itu milenial dan Gen Z itu banyak sekali ke arah yang lebih positif, membawa perubahan, karena kita ini yang akan melanjutkan perjuangan Bapak. Baik, Vina. Vina kan dari Center Indonesia. Yes, Apa sih maksud dari Center Indonesia itu? Center Indonesia ini adalah harapan kita bisa menerangi di tengahnya kegelapan soal informasi-informasi yang selama ini sering bias dan tidak lantang dalam menyuarakan dan memberitakan kebaikan soal Pak Anies Baswedan. Makanya harapannya dengan Center Indonesia ini kita bisa memberikan informasi dan counter dari isu-isu yang berkembang seperti bola liar, isu-isu yang tak sedap mengenai Pak Anies Baswedan. Dengan milenial. Dengan gaya milenial pastinya, jangan lupa subscribe Center Indonesia. Lalu konsep apa yang diberikan kepada anak-anak milenial untuk menambah pengetahuan atau tentang Pak Anies itu? Tentunya kita harus lebih aware dengan berita-berita yang saat ini itu banyak yang sifatnya hoax. Kita harus bisa memilah dan memilih mana berita yang sifatnya framing dan berita yang benar-benar akurat. Tapi saya rasa anak-anak milenial dan Gen Z sekarang sudah cerdas untuk membedakan mana berita yang akurat, faktual, dan berita yang sifatnya hoax, hanya sifatnya framing semata. Center Indonesia udah kemana aja? Maksudnya gimana nih? Center Indonesia? Iya. Sudah kemana aja? Sudah ke Indonesia? Center Indonesia kita untuk saat ini kami aktif di kanal YouTube, Instagram, dan TikTok. Teman-teman bisa mengikuti di sosial media kami video-video mengenai isu-isu yang counter dari isu-isu yang beredar mengenai Pak Anies Baswedan. Bagaimana cara memberikan dan arahan pendidikan tentang Pak Anies kepada milenial oleh Center? Tentunya kita harus memberikan contoh bahwa kita akan mengikuti arahan Pak Anies, bahwa kita harus dewasa dalam berdemokrasi, berpolitik secara sehat, tentunya menyajikan berita dengan sesuai fakta dan data yang ada, based on data, dan pastinya anti fitnah dan hoax. Kendala yang dihadapi? Gimana? Kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi hanya menghadapi buzzer saja. Itu bagian dari konsekuensi ketika kita menyuarakan soal kebenaran, kita akan banyak
yang tidak suka dan berusaha untuk menjatuhkan, tapi dengan semangat kita sebagai anak muda yang terus menyuarakan kebenaran, tentunya itu tidak membuat kita gentar. Simpul yang sudah dibangun apa? Simpul. Simpul apa? Relawan. Ini beda mas, Center. Center ini media. Oh, baik. Memberikan pencerahan kepada milenial melalui center media yang diadakan berapa dalam satu hari itu berapa kali? Bisa dilihat langsung ya di YouTube-nya Center Indonesia. Setiap hari kita menayangkan konten-konten yang sifatnya edukasi mengenai Pak Anies Baswedan. Data yang sudah didapat oleh Center Indonesia tentang Pak Anies itu berapa banyak? Tentu sudah banyak ya, kita sudah meskipun kita baru, belum, umur kita masih seumur jagung, namun kita cukup produktif dan cukup rutin, konsisten dalam menyuarakan fakta-fakta mengenai Anies Baswedan. Harapan ke depan Center Indonesia untuk Pak Anies? Tentunya kita ingin menjadi media pendukung yang edukatif dan kita terus menyuarakan data dan fakta yang sebenarnya, menangkal isu hoax yang beredar mengenai Pak Anies Baswedan. Tadi bertemu dengan generasi baru, biasa disebut generasi Z, kepedulian mereka adalah semua terkait masa depan. Jadi mereka berbicara tentang kebebasan berekspresi. Jadi saya sampaikan kebebasan berbicara harus dijaga dan harus dilindungi, dan kita dalam situasi di mana sudah terjadi ungkapan peristiwa, apakah itu laporan terhadap pelayanan pemerintah, laporan terhadap pelayanan swasta yang berujung pada justru dilaporkan. Dan ini karena ada pasal-pasal karet ini, saya rasa ini perlu ada revisi. Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan. Kita harus menghargai bagi kucing yang dari pemerintahan. Kritik itu harus dijawab dengan penjelasan-penjelasan. Dan itulah kenapa kebijakan itu harus mendasarkan pada data, akal sehat, didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, berdasarkan pada kepentingan umum, juga berdasarkan pada ketentuan. Sehingga kalau ada kritik komentar itu dijawab dengan penjelasan, dan itu adalah mencerdaskan publik. Karena dengan adanya kritik, publik jadi ingin mendengar penjelasan lebih lengkap. Begitu pemerintah bisa menyampaikan dasarnya, datanya, manfaatnya, faktanya, maka publik juga akan bisa menerima itu dengan baik. Jadi kritik kepada kebijakan itu sesuatu yang normal dalam sebuah iklim masyarakat yang terbuka. Nah, itu anak-anak muda bicara. Kenapa sih Pak Anies penting untuk berdialog dan juga mendengar aspirasi dari milenial ini? Ya, mereka memiliki kesempatan, dan kita berbicara tentang pilpres, pemilu untuk menentukan arah Indonesia ke depan. Dan anak-anak muda adalah pemiliknya, jadi kita harus mendengar mereka, harus tahu apa yang menjadi aspirasi, dan sebisa mungkin kita merespon dengan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan anak muda. Hal lain yang tadi tidak muncul, tapi biasanya selalu muncul, lapangan pekerjaan. Apakah cawapres juga perlu dari kalangan anak muda juga mendampingan Bapak? Nanti kita lihat. Mas, kemudian juga kan Mas Gibran menunggu tawaran cawapres dari Pak Anies. Nah, dari pihak Pak Anies sendiri bilang kalau ada kecocokan antara Pak Anies dengan Mas Gibran. Dari Pak Anies sendiri ada memikirkan peluang untuk menawarkan cawapres ke Mas Gibran? Sejauh ini kita lagi berproses aja ya, jadi belum ada tawaran pada siapapun ya. Tawaran ya. Dekat itu 2 menit, 3 menit, 2 jam, 3 hari, 4 hari. Mas disampaikan bahkan pada saat apa dalam waktu dekat? Nanti begitu waktunya ada di Tapi Pak Anies sudah mengantongi nama, sudah mengantongi spesifik nama Pak? Ada berapa nama Pak kalau sudah didampingi? nanti diumumin Tapi cukup ya. untuk menjadi cawapres di mana Pak? Thank you. Terima kasih.
Racikan Berita.